kembali ini kepada salah satu contoh persilangan hibrid. Ini diambil dari soal ujian sekolah. Persilangan antara kacang berbiji bulat kuning, B besar-besar, K besar-besar dengan berbiji kisut hijau, B kecil, K kecil. Pertanyaannya, tentukan rasio perbandingan F2-nya, genotip dan fenotip jika F1 dikalikan dengan samanya. Seperti biasa, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menulis dulu parentalnya. Kenapa P1? Karena di sini yang dia minta F2. Maka kita tulis parental pertamanya adalah B besar, K besar, bulat kuning, dikawinkan dengan B kecil, K kecil, kisut hijau. Jadi B besar itu bulat, K-nya itu adalah kuning, K kecil itu hijau, B kecil itu adalah kisut. Maka gamet yang turun di P1 adalah seperti non-hibrid. Kalau dominan homozigot maka yang turun 1. Begitu juga resesif. Dominannya atau resesif homozigot maka yang turun juga cuma setengahnya. Di sini setengah berarti B besar, K besar. Sini B kecil, K kecil. Jadilah keturunan pertamanya atau F1 itu bulat kuning, tapi bulat kuningnya heterozigot. Bukan lagi kayak yang ini, masih dominan. Bulat kuning. Pertanyaannya adalah dikawinkan dengan sesama F1. Maka kita tulis lagi. Parental kedua adalah F1 kawin sama F1. Maka genotipnya adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kawin dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, ini yang agak mulai kita harus perhatikan baik-baik karena kita akan menentukan gametnya. Apa gamet P2 ini? Untuk yang sebelah jantan maupun yang betina. Karena genotip keduanya sama, jantan maupun betina, maka di sini kita tuliskan cuma satu tidak apa-apa. Cara mencari gametnya adalah berapa yang heterozigot? 1 B-nya 1 B kecil ada K kecil berarti 2. Maka 2 dipangkat N, 2 pangkat 2, N-nya itulah heterozigotnya, jadi pangkat 2 sama dengan 4. Maka gametnya ini adalah 4. Pembuktiannya di sini. Cara mencari gametnya adalah kita tulis yang B ini paling atas ini boleh berpinggirkan panah ke bawah dan panah ke atas. B kecilnya di bawah, pinggirkan juga panah ke atas, panah ke bawah. Lalu K-nya yang ini, K ini simpan di atas, kemudian K yang kecilnya simpan di bawah. Begitu juga di sini. Sehingga ditemukanlah gametnya B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Ada berapa gametnya? 1, 2, 3, 4. Nah, gamet-gamet ini tinggal kita pilih. Yang ini masukkan di atas, yang ini simpan di paling bawah. Jadi ini kan ada 2 gamet untuk jantan, ada 4, yang betina juga ada 4. Kenapa kotaknya 16? Tadi kita sudah jelaskan di depan. Karena ini dikalikan saja. 4 gametnya kali 4 gamet betina menjadi 16. 16 genotip nanti, sehingga dibuatkanlah 16 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 16. Bagaimana cara melihatnya? Coba kita lihat. Kotak 1 apa isinya? Ya, benar. B besar, K besar, K kecil. Kita lanjut ke rasio genotipnya. Ini rasio genotipnya adalah cuma sendiri 1. Ya, kita lihat benarkah itu? Cuma 1. Kotak 2 sudah keluar. Kotak 3, kotak 4, kotak 5, kotak 6, kotak 7, kotak 8, kotak 9, kotak 10, kotak 11, kotak 12, kotak 13,
kotak 14, kotak 15, kotak 16. Nah, sudah ada 16 kotak. Pertanyaan di atas adalah bagaimana perbandingan F2 baik genotim maupun fenotip. Kita lihat ini cara mencarinya mulai dari kotak pertama. Kotak 1, B besar, B besar, K besar, K besar. Berapa jumlahnya? Cuma 1, berarti 1 ditulis. Kotak 2, B besar, B besar, K besar, K kecil. Ada berapa ini? Ada 2. 2 sama 5. Kemudian ada 2 kan? B besar, B kecil, K besar, K besar. Ini kotak 3 sama kotak 9. Sama ya. Berarti ada 2 juga. Terus B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ada berapa kotak? 4, 7, 10, 13. Ada 4. Kemudian B besar, K kecil, K kecil. Ini di nomor 6. Ada berapa? 1. Nomor 6 itu cuma sendiri. Kotak nomor 6. Kotak nomor 7 sudah dihitung. Kotak nomor 8. B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Ada berapa? 1, 2. 8 sama 14. Kemudian B kecil, K besar, K besar. Ada berapa? Kotak nomor 11. Nomor 11, tek, sendiri. Lalu B besar, B kecil, K besar, K kecil. 12 sama 15 berarti 2 kotak. Dan terakhir kotak 16. Itulah genotip. Kalau ditanyakan berapa persentasenya, kalian tinggal hitung. Misalnya yang 4 per 16 kali 100. Tinggal kalian hitung seperti apa hasilnya nanti. Kemudian rasio fenotip. Fenotip itu yang bisa dilihat, yang disebutkan, misalnya warnanya apa, penampakannya seperti apa. Bulat kuning itu yang ada B-nya, B besarnya sama K besarnya. Semua kotak coba lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Berikutnya yang bulat hijau. B besar, K kecil. 1, 2, 3. Ada 3. Lalu bulat kuning, kisut kuning. 1, 2, 3. Yang terakhir kisut hijau. Itulah cara menghitung. Lalu kalau ditanya berapa persentasenya? Tergantung yang dia minta. Kalau dia minta bulat hijau berarti 9 per 16 kali 100. Jadi ini saya ingatkan, ini adalah perhitungan Mendel, dan ini biasa yang menjadi dasar untuk menghitung penyimpangan semu hukum Mendel. Penyimpangan semu hukum Mendel itu kalau sudah menyimpang dari 9331 berarti betul-betul itu adalah penyimpangan. Nanti kita akan pelajari khusus yang itu. Berikutnya ini ada contoh juga persilangan, contoh soal juga. Ini sudah seperti contoh yang tadi, bisa kalian lihat, bisa kalian tes, bisa kalian coba-coba di rumah. Berikutnya ini ada soal, saya kasihkan ini soal ujian sekolah tahun lalu kalau nggak salah, yang dimodifikasi dari soal ujian nasional. Jadi silakan dilihat ini, persilangan dengan dua sifat beda, ada soal ini, silakan dicari, kemudian ditentukan jawabannya apa. Nanti di jawabannya silakan dijawab saja. Nanti kita akan pelajari berikutnya pemantapan penurunan gamet. Tapi kalau ini sudah bisa dijawab dengan baik, berarti mungkin kita bisa pindah ke materi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.